Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mana suara kalian, Bahar? Akan mengepung setiap orang yang membuat perlawanan dengan kelompok kalian, dengan komplotan kalian. Mana perlawanan kalian? Kiai Imad cuma satu orang di Banten, TIJ satu orang di Aceh, yang lain juga satu orang, nggak ada komplotan dan bukan residivis. Masa kalian kalah? Begitulah datuk kalian, Bahar. Kalau orang diem ngelunjak, diem ngelunjak, diem ngelunjak. Begitu yang diem ini muncul bersuara, langsung kaing-kaing, langsung ekor masuk ke selangkangan. Begitu. Kibin-kibin kalian mana? Apakah udah mati? Makanya kalau kita suka mencaci orang, suka memaki orang, kita akan dimaki sama orang. Ketika lu dimaki sama orang, jangan marah. Itu jiwa kesatria. Lu suka ngolok-ngolok orang, kemudian lu diolok-olokin orang, kamu harus siap dengan itu. Tesis Kiai Imad, pencerahan dari Kiai Imad cukup membuat jangkrik-jangkrik yang selama ini mengaku sebagai singa diam. Jadi jangkrik-jangkrik yang mengaku dirinya singa, auman singa, katanya diam dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga pencerahan-pencerahan tentang yang lain oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saudara. Nah, ini membuktikan apa? Apabila telah datang yang hak, maka yang batil akan hancur binasa. Kebenaran itu tidak mesti rame. Kebenaran itu tidak mesti rame. Kebiasaan kebenaran itu berdiri sendiri. Yang rame, apalagi di zaman sekarang, mendukung kemungkaran, mendukung pembodohan, mendukung cuan gitu. Jarang-jarang orang mau dukung kebenaran gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang mendukung Kiai Imad, mereka mendukung kebenaran. Karena dia berbicara berdasarkan fakta, data, dalil. Bukan berbicara menurut datuknya. Bukan berbicara menurut kepentingannya. Bukan berbicara menurut keinginannya. Bukan karena dibayar sini, dibayar sana. Kemudian ketika ada orang yang mengkritik Habib, dikatakan bayaran, buzzer, dan segala macam. Gitu. Nah, selama ini kan kita udah mendengar itu semua. Kalau gua buronan umat Islam, kata gerombolan Habib. Gua ini musuh umat Islam, kata gerombolan Habib. Gua ini pembenci ulama. Kan sekarang kita lihat yang mana yang Habib, yang mana yang ulama. Satu orang ulama lebih mulia daripada 70 juta ribu. 70 juta ribu berapa nol itu? Habaib. Tentunya kalau mereka itu memang seperti yang digadang-gadangkan adalah nasab yang paling absah, yang paling sahih. Tinggal buka aja di buku besar. Di mana-mana itu, apalagi sekelas kantor besar, sekelas Ormas Robitoh itu, sudah ada buku besar. Sedangkan keluarga kami aja nggak pakai kantor gitu, tapi punya buku besar yang mencatat ke atas sana. Kemudian baru bawah-bawahnya. Kenapa harus ada buku besar? Supaya ada acuan, ada pedoman. Berarti ini dari garis ini, oh siapa aja gitu. Ini anak-anaknya siapa? Walaupun TJ bukan cucu Nabi, bukan cucu Rasulullah. Tetapi ada pencatatan nasab gitu, walaupun nggak ada fam di ujungnya, nggak ada bin fulan, nggak ada. Tapi kan aku punya kakek gitu, karena bukan anak seperti Bahar yang darah tubuhnya mengalir 6 darah. Gua cuma 2 darah aja, darah emak gua, darah bapak gua. Contoh nih, bos Robitah, bos Habib, ketua Habib, namanya Taufik As-Segaf. Atau lebih akrab saya memanggilnya Taufik As-Sugar. Karena
masih ngungkit-ngungkit masalah gula 1 kilo. Ya, dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, siapa yang lebih alim? Memang dia Habib. Walaupun gila, tetap Habib. Kalau ulama, kalau misalnya gila, itu bukan lagi ulama. Misalnya coret-coret muka anak perempuan orang, coret-coret mobil orang. Paham ya maksud saya? Kalau babi dari lahir memang babi, sampai kapanpun. Itu makna daripada apa yang dibahas di Bahar. Iya kan? Iya, saudara. Makanya Kiai Imad stop. Ya, cukup membuat kami tercerahkan, cukup membuat kami kagum, cukup membuat kami mengidolakan beliau. Masya Allah, dulu banyak yang udah tahu perkara ini, tapi tidak ada yang berani mencuat ke publik. Tidak berani, tidak seberani Kiai Imad gitu. Saya pun sudah merasakan keresahan ini udah lama. Semenjak saya jadi mukibin, di situ saya merasakan keresahan ini. Begitu. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah, itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai yang alim, yang allamah, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, dengan Habib narkoba, itu tidak bisa dibandingkan. Apalagi disetarakan, gitu. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib, misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh, itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Batu koral dijual dengan harga sama seperti permata, hanya orang gila yang mau beli. Sama seperti kibin. Kita dititipkan ke sekolah dulu biar nggak bisa ditipu orang. Ingat, kita dititipkan, disekolahkan biar nggak bisa ditipu orang. Kita ditaruh di tempat ngaji, walaupun yang ngajar ngajinya nggak ada tai kerbau di atas kepalanya, supaya nggak nipu orang. 2 hal cukup itu. Nggak perlu ketarim, nggak perlu ngejilat batu, nisan datu orang, nggak perlu. Nggak perlu cium kaki orang. Dan itu adalah pantangan yang paling besar dari keluargaku. Kalau kamu dijajah di tempat kerjamu, keluar. Bapak aku gitu, sekali keluar kamu dari situ. Jangan mau kau dijajah sama orang. Dan jangan kamu jajah orang. Intinya kita dititipkan ke sekolah, kita disekolahkan sama orang tua kita biar nggak dijajah orang. Kita disuruh ngaji biar nggak menjajah orang. 2 hal itu luas sekali maknanya. Itu yang selalu bapakku dawamkan setiap hari, setiap malam. Dulu sampai stres kupikir, gara-gara itu aja yang dibahas. Ternyata sekarang baru paham, baru bermanfaat omongan dia itu. Sekarang mau mereka alihkan cerita masalah nasab, nggak akan teralihkan. Karena kejahatan, kebohongan kalian banyak sekali. Sekarang lagi ngambil hati lagi. Mereka harus memulai dari awal sekarang. Memulai dari awal untuk bagaimana citra mereka yang selama ini mereka buat bertahun-tahun dari leluhurnya dulu sampai sekarang. Sekarang bocor karena si Bahar. Sebenarnya bocor perkara ini sehingga menimbulkan kisruh ini gara-gara si Bahar. Gara-gara mereka memang tepatnya begitu. Dulu kalau ada orang mengaku dirinya Sayyid, langsung rame-rame datangi, mana datanya, mana ini, mana itu, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, tes DNA, inilah itulah. Sekarang beralih ke mereka sendiri. Si Bahar dulu suruh buka celana Jokowi, mau dia lihat ada darah men nggak? Coba kau buka celana kau, Bahar. Siapapun kibin, coba kau buka celana Bahar, spill dong. Gua mau lihat di depannya itu apem apa batang. Makanya orang Nusantara ini banyak misterinya. Kalau dia diam bukan berarti dia nggak tahu apa-apa.
Kalau dia bilang, udah mas, udah bang, udah jangan main gitu, udah jangan main kasar, bukan berarti dia takut. Nah, ya kelepasan ya kan. Orang yang memang kaya dari keturunan beda dengan orang kaya baru. Yang model begitu, rata-rata orang kaya baru itu ya kayak Bahar. Merasa udah terkenal, merasa udah hebat, merasa udah begini, merasa udah punya harta. Akhirnya kebablasan ngomong. Nah, akhirnya sombong, angkuh. Teman-teman Firaun juga gitu. Maksudnya teman-teman Firaun ya gitu. Firaun dulu kan gitu. Nah, suka pamer gitu. Kemudian ketika ada orang menasehati, kalau ulama-ulama dulu zuhud, tidak suka pamer, mereka merendah, mereka santun. Aneh bukan tidak santun, tapi aneh itu tegas. Tegas mana? Orang tegas itu nggak ngomong dirinya tegas. Saya tegas loh, nggak ngomong. Kecuali itu pencitraan. Dulu bilang Pak Jokowi pencitraan ini itu. Sekarang coba lihat. Apa yang mau dicitrakan dari seorang bos pengemis? Mau lu berendam di dalam skincare, mau lu berendam di dalam apa itu, dalam lipstick, mau lu masukin bibirmu ke dalam tabung cat, nggak akan merubah apapun kalau otakmu kosong. Mau si Rizik, mau si Topik, mau si Bahar, mau si Jindan yang sering koar-koar di media sosial. Mereka dahulu sering mengatakan begini, jangan koar-koar di media sosial, kalau berani tabayun, datangi. Terus sekarang ada nggak yang datangi Kiai Imad tabayun, ada nggak? Yang datangi TIJ tabayun, ada nggak? Justru malah TIJ saking mereka takut, mereka laporkan TIJ ke polisi. Mereka takut sekali kalau membahas nasab mereka. Tetapi mereka nggak takut ketika koar-koar sebagai cucu Nabi. Di dalam tubuh anak mengalir darah suci Rasulullah, nggak takut itu. Karena aku tahu ketika aku bahas nasab mereka, aku katakan mereka itu bukan cucu Nabi, pasti Robitoh turun tangan. Karena yang paling ditakuti oleh Robitoh adalah pembahasan seperti sekarang. Ku pancing dia, bukan habaib, TIJ cuman bahas beberapa habib. Oh itu habaib TIJ, tujuan untuk memprovokasi aku. Nah, tujuan untuk memprovokasi supaya mukibin yang ada di seluruh Indonesia, habaib yang ada di seluruh Indonesia membenciku. Aku nggak ada ruginya kalau dibenci sama habaib, karena aku tidak membenci mereka. Aku tidak diajarkan kebencian oleh bapak aku, mak aku, kakekku. Nggak ada. Membahas kelucuan dari suatu kelompok itu bukan membenci. Kecuali kalau aku benci sama kalian, ku datangi tempat kalian, ku lempari granat misalnya. Itu mungkin bentuk daripada kebencian ataupun sakit hati gitu. Aku dijebloskan ke penjara aja sama kalian, itu nggak sakit hati. Coba tanya sama si Kumar sama si Alwi. Mereka di situ ngakak, cerita-cerita ngakak. Kenapa kalau misalnya mereka sakit hati sama aku, mereka yang sodorkan islah, mereka yang sodorkan perdamaian, mereka yang sodorkan TIJ agar berdamai dengan mereka. Kalau sakit hati, kalau misalnya TIJ benci sama mereka, kalau misalnya TIJ sudah membuat mereka hancur, pasti mereka nggak akan menerima itu. Itu bukan kebaikan hati, tetapi mereka bingung mau melabelkan pasal apa. Kalau pasal pencemaran nama baik paling-paling 3 bulan, walaupun ancaman sampai 6 tahun. Aku kan tidak setolol pengacara Robitoh yang dikirim untuk ketemu dengan TIJ. Makanya kalau sekolah yang benar sama semua. Makanya ketika ada orang seperti Kori yang bisa baca kitab, walaupun bisa baca aja, dia pun nggak ngerti gitu. Itu disodorkan ke depan. Seperti si Zaini disodorkan ke depan. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan. Seperti si Rumel gitu. Kalau misalnya mereka pinter, mereka cerdas, ngapain bayar orang untuk berlalu lalang ke negeri orang? Untuk nyari dokumen mereka. Udah, nggak usah ngaku-ngaku singa. Ngaku aja jangkrik, kentut. Suara kalian itu persis seperti suara kentut sekarang kalau aku dengar. Kalau aku ngedengar suara kentut, suka ketawa sendiri gitu. Nah, yang pertama yang kepikir, dasar nggak punya adab, kentut sembarangan. Yang kedua bau. Nah, udah lucu, bau lagi. Itu yang membagongkan saudara.
Si Bahar nggak jelas. Bukan cuma dia nggak jelas, nasabnya juga nggak jelas. Kadang keturunan Nabi yang ke-29, kadang ke-28, kadang 38, kadang ke-37. Sementara bapaknya yang ke-33 katanya. Nah, jadi begitu, saudara. Jadi yang kita lihat sekarang adalah yang jujur, yang punya data, yang punya dalil. Seandainya Habib besok bisa membantah tuduhan Kiai Imad atau pembatalan yang dilakukan oleh Kiai Imad, walaupun gua nggak cium tangan mereka, walaupun gua nggak minta maaf kepada mereka, setidaknya, oh berarti mereka nggak nipu nasab gitu. Nah kalau sekarang masih kuanggap penipu nasab gitu. Dan gua nggak ada hubungan pertemanan dengan Kiai Imad yang wow gitu, nggak ada. Dan gua nggak ada kepentingan organisasi karena aku bukan ketua ormas. Dan aku nggak masuk ormas manapun. Kalau masuk ormas pasti ada penyusup. Aku nggak mau ada penyusup. Kalau orang yang suka sedekah kemudian cerita orang baru, datuk saya, kalau ada tamu 1 orang 1000 ekor kambing dipotong, kalian cuman bawa 1 kilo gula saja. Kalau orang punya kehormatan, orang punya martabat nggak akan ngomong seperti itu. Kenapa? Tradisi kami di Nusantara ini, kalau kita datang ke rumah orang, kita bawa gula. Mau acara hajatan, mau acara mauludan, mau acara sunatan ataupun khitanan, kita tetap bawa gula. Ataupun orang yang tahlilan, tetap bawa gula sama kopi, bubuk kopi. Tapi kalau orang koar-koar begitu, orang nggak ikhlas. Busuk hatinya, busuk otaknya. Nah, cuman kopi kok, gula kok, cuman ekor kambing kok. Yang dipotong kan ekor katanya, yang ngasih kan kibin. Untuk Rasulullah 20 juta, untuk Rasulullah sapi, untuk Rasulullah kambing. Untuk apa kambing untuk Rasulullah? Aku bukan Bangladesh. Nah, baik secara DNA ataupun secara data. Begitu. Ini gara-gara dia sendiri yang kecentilan, pingin dites DNA. Kan nggak harus gitu. Kamu Kori tes DNA nggak harus. Kalau Kori mau, ya, kalau Kori mau, ada tes DNA gratis yang disediakan. Kecentilan mau, kegatalan mau. Akhirnya ketahuan L, sampai nggak bisa tidur entah berapa hari berapa malam, gara-gara nggak terima L. Karena udah ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalau cuman sampan, kalau cuman perahu, jangan ngaku pesawat tempur. Udah pasrah aja, itu takdir. Kita nggak bisa merubahnya. Kamu ditakdirkan lahir sebagai orang Tionghoa, nggak bisa kamu rubah jadi Arab. Kamu lahir sebagai orang Arab, nggak bisa kamu rubah jadi orang Cina. Kalau kamu ditakdirkan jadi orang Bangla, nggak bisa. Kau paksakan jadi orang India, orang Indian. Bisa, itu takdir. Percaya nggak sama takdir? Percaya takdir apa percaya Habib? Percaya takdir. Karena takdir itu ada dalam rukun iman. Kalau Habib nggak ada. Dalam rukun iman tidak ada, dalam rukun Islam tidak ada. Terus apa? Yang membuat kami harus apa? Harus jadi kafir kalau nggak percaya kalian. Harus murtad kalau nggak percaya kalian. Justru kalau percaya kalian kami jadi murtad. Datuk kami bisa menghidupkan orang mati. Datuk kami bisa menurunkan hujan susu dari langit loh. Itu ngomong sesama kalian. Sama orang-orang gak punya otak, sama kibin. Sama kita jangan. Sekolah, nak, sekolah biar nggak ditipu orang, biar nggak dijajah orang. Biar pinter. Ngaji, biar nggak nipu orang, biar nggak jajah orang. Ya. Dan gue pun ngikut Kiai Imad, nggak fanatik buta. Nah, gue lihat data gitu, nggak fanatik buta. Dan Kiai Imad orang itu bisa bisa kita ajak sharing. Bukan kalau saya udah ngomong seperti ini harus diikuti, kalau tidak diikuti kualat ente. Kalau gitu guru, gimana kau? Ku tinggalkan tempatnya. Kalau begitu guru, aku nggak tahu mau siapapun gitu.
Suhan aku blow ego, aku sewa. Suara tidak aku beli, gigi tidak aku rental. Jadi kalau kalian, misalnya nih, takut membenci habaib, takut kualat. Bukan takut kualat kita membenci. Dosa. Dosa kita membenci orang kalau tanpa alasan. Kalaupun ada alasannya nggak boleh. Oh dia pencuri, dia, sifat dia yang kita benci. Kelakuan dia yang kita benci, bukan orangnya. Begitu. Karena aku nggak pernah membenci siapapun, si Rizik, mau si Bahar, nggak pernah aku benci. Dan nggak nganggap mereka itu musuhku. Nggak pantas. Menjatuhkan reputasiku sebagai seorang petani kalau musuhnya seperti itu. Nah, petani. Kenapa aku misalnya sama babi aja nggak bermusuhan? Ya memang karena aku bertani di lahan mereka. Nah, gua serobot lahan mereka. Berarti gua lebih babi dari babi? Enggak. Karena hutan rimba dulu, bukan punya PTPN gitu. Hutan rimba dulu, ugarap gitu. Nanti bakal kalian dengar. Dasar dolim saudara, pondok dirobohkan, kafir, membangun berhala. Ntar lagi gitu framing mereka, murahan. Kalau dulu kalian nggak percaya yang seperti itu, tapi sekarang udah bisa berpikir. Korupsi dana haji pentolan NU, bukan pentolan oknum. Gitu. Nah, itu cuman korupsi. Dan itu ada yang ngatur gitu. Bagaimana dengan yang mengalihkan dari Masjidil Haram ke Tarim sana? Umroh Tarim, bagaimana itu? Korupsi ada yang ngurus. Bukan urusan petani, urusan korupsi. Begitu, Kibin. Bukan juga urusan Bahar dan Rizik, bukan urusan dia. Urusan rakyat itu. Justru orang-orang yang berteriak, ini dibayar, berarti mereka bisa dibayar. Biasa dibayar. Jadi sehingga mereka tahu. Padahal Kiai Imad, TIJ, dan yang lain yang ada di barisan Kiai Imad, nggak ada yang bayar. Kalau seandainya TIJ dibayar, nggak akan menutup kemungkinan TIJ nggak pamer mobil mewah, nggak pamer rumah mewah, nggak pamer kuburan mewah. Dari mana duitnya gitu. Tetapi yang namanya perjuangan itu tidak serta-merta duit di depan. Kita kerja dulu, masalah nanti ada yang bayar, kalau memang itu halal untuk kita makan, ambil. Jangan takut nanti, ketika ada yang mau bayar kita takut nggak berani makan. Kalau memang halal, makan aja. Yang kita bahas, yang kita runtuhkan adalah kemungkaran. Kecuali kita dibayar untuk sesuatu yang salah. Misalnya seperti Bahar, melindungi tempat-tempat maksiat, melindungi tempat-tempat hiburan gitu. Dia kan dibayar oleh orang-orang itu, dibayar oleh oligarpu begitu. Kalau nggak mungkin kaya. Dari mana duitnya? Dia sawah nggak punya, ladang nggak punya. Itu orang yang dibayar. Kalau TIJ nggak bahas, mereka pun bisa makan, ada sawah. Jadi mereka selama ini menciptakan kesan bahwa orang yang menentang mereka adalah orang yang bayaran gitu. Jadi kalau kita dibayar untuk hal yang positif nggak apa-apa. Daripada kita dagang hal-hal yang nggak boleh diperjualbelikan. Contohnya dagang nasab, dagang agama, jadi pelacur di dalam agama, jadi benalu di dalam agama. Itu nggak boleh. Baru suara jangkrik aja mereka udah tunggang langgang, saudara. Bagaimana kalau yang bersuara itu harimau, macan, singa gitu. Selama ini kita tertipu, tidak termasuk saya dan Kiai Imad, juga orang-orang yang berada di barisan Kiai Imad. Apalagi yang saya maksudkan ini sih Kibin. Mereka tertipu dengan suara jangkrik yang mengaku singa. Mereka tertipu dengan suara kentut yang mengaku orang perang. Ya. Jadi begitu, saudara. Jadi saya mendukung penuh tesis Kiai Imad selama belum ada bantahan. Kemarin kita melihat bantahan dari Robitotul Alawiyah dan juga bantahan oleh si Munib menantu si Unyil Cebol. Kemudian kita lihat, kita baca, kita objektif, kita lihat bantahan tudingan dari Kiai Imad dan bantahan dari mereka. Ternyata masih sama aja. Mereka kemarin mengatakan bahwa tesis Kiai Imad ini hanya sebentar, paling 3 bulan gitu. Ternyata udah 3 tahun, udah masuk ke tahun ketiga. Mereka belum bisa ngapa-ngapain.
Ya, anjing ngaku singa ya begitu, ketahuan anjingnya. Anjing aja nggak seanjing itu. Dulu mereka mengatakan orang-orang yang melawan habaib, orang-orang tidak percaya habaib adalah orang-orang yang terafiliasi dengan komunis PKI ataupun turunan PKI ataupun PKI gaya baru. Kemudian ketika ada orang yang membantah Habib dikatakan sebagai antek Belanda,